Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Belajar Matstat yang mengulas terkait matematika, statistika, dan penerapannya. Dalam video sebelumnya, kita sudah mempelajari kaidah dalam operasi integral, dan selanjutnya kita akan mempelajarinya bagaimana penerapannya dalam ekonomi, di mana topik ini akan dibagi menjadi dua sesi video yang berbeda dengan topik penerapan integral dalam fungsi biaya, fungsi penerimaan, fungsi utilitas, fungsi produksi, fungsi konsumsi, dan fungsi tabungan. Kita review sejenak tentang konsep antiderivatif atau antiturunan yang menjadi inverse dari operasi turunan dan biasa disebut sebagai integral. Integral dapat dipandang sebagai suatu proses mendapatkan fungsi asal dari fungsi yang telah mengalami operasi turunan. Dengan kata lain, integral merupakan kebalikan dari turunan. Secara umum, integral terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Integral tak tentu sudah kita ulas dalam video sebelumnya, dan penerapannya akan kita ulas dalam video ini. Sementara integral tertentu akan kita ulas dalam video selanjutnya. Fungsi dari hasil integral dari integral tak tentu memiliki sejumlah fungsi asal yang banyak sekali atau belum memiliki nilai yang pasti, karena masih ada beberapa variabel baru yang perlu kita definisikan kembali. Variabel baru di sini adalah k atau konstanta, berupa konstanta di mana variabel ini ada setelah pengoperasian dari fungsi yang telah diintegralkan. Sekarang, bagaimana penerapan integral khususnya dalam bidang ekonomi? Yang pertama ada fungsi produksi. Kita akan menerapkan integral dan konsepnya dalam fungsi produksi. Pertama-tama kita pahami beberapa istilah, yaitu ada produk total atau dalam hal ini fungsi produksi merupakan besar dari hasil produksi atau output yang diperoleh setelah memanfaatkan beberapa faktor produksi atau masukan. Yang kedua, ada produk marginal, adalah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi. Yang ketiga, ada rata-rata produksi, adalah jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan atau input yang digunakan. Rata-rata produksi juga dapat kita pahami sebagai pembagian antara produk total dibagi dengan jumlah masukan atau input dari faktor produksi. Nah, dari ketiga istilah itu kita akan menyusunnya dalam formulasi matematik. Yang pertama ada fungsi produksi atau produksi total yang disebutkan dengan P sama dengan Fx, di mana P adalah output produksi atau hasil produksi, X adalah input dari faktor produksi. Sementara itu ada produk marginal, di mana produk marginal atau marginal product dapat kita peroleh dari penurunan dari fungsi produksi atau produksi total terhadap input faktor produksi atau X. Untuk produk marginal dapat kita tuliskan juga dengan P absen atau F absen X, di mana X adalah input faktor produksi. Sementara itu untuk produk rata-rata atau average product dapat kita peroleh dari pembagian antara fungsi produksi atau produksi total yang dibagi dengan input faktor produksi atau X. Nah, dari sini fungsi produksi adalah integral dari produk marginalnya. Sehingga jika kita memperoleh informasi produk marginal, sehingga kita dapat membentuk fungsi produksinya atau produksi total dengan mengintegralkan produk marginalnya terhadap input faktor produksi atau X. Contoh soal, carilah produk marginal sebuah perusahaan dengan persamaan MP sama dengan 18X min 3X kuadrat. Kemudian carilah persamaan produk total dan produk rata-ratanya.
Penyelesaian produk total dapat kita peroleh dari pengintegralan marginal produk atau produksi marginalnya terhadap X dengan MP atau marginal produk yaitu 18X min 3X kuadrat, sehingga produk totalnya kita peroleh yaitu 9X kuadrat min X pangkat 3 plus K, di mana K adalah suatu konstanta. Sementara itu produk rata-rata dapat kita peroleh dari hasil produk total yang diperoleh dari pengintegralan marginal produk yaitu 9X kuadrat min X pangkat 3 plus K dibagi dengan input faktor produksi atau X, sehingga hasilnya adalah produk rata-ratanya sama dengan 9X min X kuadrat. Catatan, dalam persamaan produk total juga berlaku suatu konstanta sama dengan 0 dari K yang diperoleh dari pengintegralan produk marginalnya. Karena tidak ada output atau barang P yang dihasilkan, tidak ada barang yang dihasilkan jika tidak ada input atau faktor produksi X yang digunakan. Kemudian kita lanjutkan ke penerapan integral yang selanjutnya yang terdapat pada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Nah, dari fungsi konsumsi dan fungsi tabungan kita dapat membentuk suatu model sederhana yaitu model pendapatan nasional yang kita simbolkan dengan Y. Sementara untuk fungsi konsumsi kita simbolkan dengan C, fungsi tabungan kita simbolkan dengan S. Nah, dari pendapatan nasional ini kita membentuk suatu model sederhana dengan persamaan linier yaitu Y sama dengan C plus S. Nah, dari model sederhana ini kita dapat menyimpulkan dan mengamati bahwa semakin besar dari pendapatan nasional juga akan memengaruhi besar konsumsi dan tabungan. Begitu juga untuk sebaliknya, jika pendapatan nasionalnya kecil, maka juga ikut memperkecil atau memengaruhi dari fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Selanjutnya kita akan mengurai satu persatu bagaimana fungsi konsumsi dan bagaimana fungsi tabungan. Kita mulai dari fungsi konsumsi. Di sini kita tuliskan persamaannya dengan C sama dengan FY sama dengan C0 plus CY. Dengan Y adalah pendapatan nasional. Sementara untuk C0 ini adalah merupakan nilai konstanta. Nah, dalam ekonomi, C0 bisa kita artikan sebagai autonomous consumption atau konsumsi otonomi berupa nilai konstanta atau nilai konsumsi minimum meskipun pendapatan nasional di sini bernilai 0 atau tidak ada pendapatan nasional. Sementara itu, C kecil di sini merupakan besar tambahan konsumsi sebagai akibat adanya tambahan pendapatan nasional. Nah, dari persamaan ini, dari konsumsi ini, kita bisa mengamati dari segi grafiknya, terutama dalam C kecil ini merupakan suatu gradien dari persamaan konsumsi, di mana semakin besar gradiennya atau gradien ini bersifat positif, maka konsumsinya, fungsi konsumsi ini akan bernilai besar. Sementara kalau nilai C kecil ini kecil nilainya, fungsi konsumsinya atau besar konsumsinya juga akan kecil. Nah, gradien ini menunjukkan suatu tingkat kemiringan dari suatu grafik atau kurva, di mana jika gradiennya bersifat positif, maka akan membentuk suatu kurva yang miring ke kanan. Sementara kalau bernilai negatif, maka akan miring ke kiri. Kemudian kita lanjutkan ke fungsi tabungan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu S atau saving sama dengan GY sama dengan S0 plus SY, dengan Y adalah pendapatan nasional. Sementara untuk S0 di sini merupakan nilai konstanta yang menunjukkan suatu autonomous saving atau bisa juga tabungan otonom yang menunjukkan besar dari tabungan minimum meskipun pendapatan nasionalnya berupa 0. Kemudian S kecil di sini adalah suatu gradien atau besarnya tambahan dari tabungan yang diakibatkan oleh
tambahan dari pendapatan nasional. Dari besar dari nilai S kecil ini, kita dapat mengetahui bahwa semakin besar dari pendapatan nasional, maka juga akan meningkatkan dari besar dari tabungan. Nah, dari fungsi konsumsi dan fungsi tabungan tadi yang dibangun dari fungsi pendapatan nasional, yaitu Y sama dengan C plus S, atau bisa kita ubah menjadi S sama dengan Y min C, atau tabungan dapat kita peroleh dari pendapatan nasional yang dikurangi dengan konsumsinya. Kemudian di sini C atau fungsi konsumsi yang kita ulas tadi yaitu C0 plus CY. Nah, kita tuliskan di sini yaitu Y min C0 min CY. Kemudian bisa kita ubah menjadi C min C0 plus 1 min CY. Dari sini kita punya informasi bahwa selain kita punya fungsi tabungan berupa S sama dengan S0 plus SY, bentuk lainnya juga kita punya S sama dengan min C0 plus 1 min CY. Kita lanjutkan ke marginal propensity yang kita mulai dari fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi yang kita punya tadi yaitu C sama dengan C0 plus CY. Kemudian marginal propensity consume atau MPC. Di sini kita peroleh dari penurunan dari fungsi konsumsi, atau bisa kita tuliskan dengan C absen atau DC per DY, atau bisa kita artikan dengan C kecil yang merupakan gradien dari fungsi konsumsi. Sementara itu untuk fungsi tabungan, atau di sini kita peroleh suatu persamaan S sama dengan min C0 plus 1 min CY. Kita punya marginal propensity saving atau S absen yang diperoleh dari penurunan dari fungsi tabungan, atau bisa kita tuliskan dengan DS per DY. Atau MPS itu juga merupakan 1 min C, di mana 1 min C adalah suatu gradien dari fungsi tabungan. Nah, selain kita dapat mengartikan MPS atau marginal propensity saving yang sama dengan 1 min C, kita juga bisa mengartikan MPS ini dengan sama dengan S, dengan persamaan tabungan atau fungsi tabungan yang kita buat tadi, yaitu S sama dengan S0 plus SY, di mana S sama dengan 1 min C. Kemudian, nah dari fungsi tabungan yang kita punya tadi yaitu S sama dengan S0 plus SY, bisa kita peroleh juga dari min C0 plus 1 min CY. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa ketika autonomous saving sama dengan min autonomous consume, maka S di sini atau marginal propensity saving sama dengan 1 min C, atau S plus C sama dengan 1, atau bisa kita artikan dengan MPC plus MPS sama dengan 1. Dari uraian dari slide ini kita memperoleh suatu pernyataan bahwa fungsi konsumsi merupakan integral dari marginal propensity to consume atau MPC. Kemudian fungsi tabungan merupakan integral dari marginal propensity to save atau MPS. Dengan tambahan keterangan di sini K dari suatu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masing-masing adalah autonomous consumption untuk fungsi konsumsi dan autonomous saving untuk fungsi tabungan, di mana nilai ini atau nilai K ini akan tetap ada atau merupakan suatu nilai minimum dengan pendapatan nasional yang nilainya adalah 0. Informasi tambahan terutama untuk fungsi konsumsi yang dibangun dari integral MPS terhadap Y dengan hasil yaitu GY plus K, di mana K ini sama dengan min A. Nah, di sini bisa kita analogikan untuk uraian dari pernyataan di atas bahwa S0 sama dengan min C0, atau bisa kita pahami dengan kondisi autonomous consumption sebesar A, maka autonomous saving maka besarnya adalah min A. Contoh, carilah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masyarakat suatu negara jika diketahui autonomous consumption sebesar
30 miliar dan MBC sebesar 0,8. Penyelesaian, kita punya fungsi konsumsi yang dibangun dari integral MBC terhadap Y dengan hasil yaitu 0,8Y plus K. Nah, di sini K di sini merupakan autonomous consumption sebesar 30 miliar. Sehingga fungsi konsumsi yang kita peroleh yaitu C sama dengan 0,8Y dengan Y adalah pendapatan nasional plus 30 miliar. Kemudian untuk fungsi tabungannya, berdasarkan soal kita punya informasi bahwa MBC sama dengan 0,8. Dengan pengertian bahwa MBS plus MBC sama dengan 1, sehingga kita punya informasi bahwa MBS sama dengan 0,2. Sehingga fungsi tabungan ini yang dibangun dari integral MBC terhadap Y dengan hasil yaitu 0,2Y plus K. Dengan K di sini atau autonomous consumption sebesar 30 miliar, sehingga autonomous savingnya sebesar min 30 miliar. Sehingga fungsi tabungan yang kita punya yaitu S sama dengan 0,2Y min 30 miliar. Dengan cara yang lain untuk memperoleh fungsi tabungan, kita dapat membangunnya dari fungsi pendapatan nasional yaitu Y sama dengan S plus C yang kita ubah menjadi S sama dengan Y min C, dengan C yang tadi dari fungsi konsumsi yang kita peroleh yaitu 0,8Y plus 30 miliar, sehingga fungsi tabungan di sini kita peroleh 0,2Y min 30 miliar. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.